Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi tentang pemajakan penghasilan dari badan luar negeri terkendali atau Controlled Foreign Corporation. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Wenceslaus Cekau sebagai pemateri pertama. Baik, kita langsung saja masuk pada materi bahasan pertama, yaitu sumber dan perlakuan pajak luar negeri. Yang pertama, prinsip penentuan sumber penghasilan di luar negeri. Untuk menentukan apakah suatu penghasilan bersumber dari luar negeri, digunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi pertambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Kemudian, untuk penentuan sumber penghasilan dari trust adalah negara tempat trust tersebut dibentuk atau didirikan yang penentuannya menggunakan 8 prinsip tersebut. Kita masuk pada bahasan materi yang kedua, yaitu tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan dari luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, wajib pajak dalam negeri wajib melakukan penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia. Besarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri untuk penghasilan usaha termasuk penghasilan dari cabang atau perwakilan di luar negeri, serta penghasilan lainnya adalah sebesar penghasilan net. Untuk penghasilan yang berasal dari trust di luar negeri, besarnya penghasilan yang diterima adalah sebesar penghasilan neto atau bagian penghasilan neto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Kemudian, untuk penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dilakukan pada tahun pajak diterimanya atau diperolehnya penghasilan dengan ketentuan. Yang pertama, untuk penghasilan usaha merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan yang berasal dari trust di luar negeri ditentukan sebagai berikut. Dalam hal trust di luar negeri, dikenai pajak penghasilan di tingkat trust merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, dalam hal trust di luar negeri, tidak dikenai pajak penghasilan di tingkat trust merupakan tahun pajak diperolehnya atau diterimanya penghasilan tersebut, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk penghasilan lainnya merupakan tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut selain itu. Dalam penghitungan penghasilan kena pajak, wajib pajak dalam negeri tidak dapat memperhitungkan kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri, termasuk kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri yang diperoleh di luar negeri yang diperoleh setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan wajib pajak dalam negeri, di luar negeri, serta kerugian lain yang diderita di luar negeri. Baik, untuk selanjutnya pemateri berikut saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Berikutnya perkenalkan, nama saya Tony Wijaya. Saya akan menjelaskan terkait dengan Controlled Foreign Corporation atau CFC. CFC di sini ialah suatu skema penghindaran pajak dengan menunda pembayaran penghasilan yang seharusnya diterima di suatu negara. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menempatkan anak perusahaan di tax haven country atau negara surga pajak, yang dimana anak perusahaan di tax haven country ini digunakan untuk menampung penghasilan yang diterima dari perusahaan tersebut.
Atas dasar hal demikian, Indonesia harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, di mana salah satu upaya untuk mencegah wajib pajak dalam menunda mengirim penghasilan ke Indonesia ialah melalui pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimana memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek dengan ketentuan-ketentuan yang sebagai berikut. Yang pertama, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Dan yang berikutnya, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah setengah atau 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, itu dikenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan pajak, badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir, apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Special Purpose Company. Special Purpose Company ialah sebuah perusahaan yang dibuat untuk tujuan tertentu. Dalam konteks perpajakan, tujuan dari pendirian Special Purpose Company adalah untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu bentuk penghindaran pajak yang memanfaatkan keberadaan Special Purpose Company adalah untuk menghindari pengenaan pajak atas keuntungan penjualan dari saham perusahaan tersebut. Untuk sedikit memberikan ilustrasi atau gambaran kepada teman-teman semua, perusahaan A ialah perusahaan yang berkedudukan di negara X dan berencana untuk melakukan investasi di perusahaan B. Maka konsekuensinya jika suatu saat menjual saham tersebut di perusahaan A akan dikenai PPh pasal 26 atas pengalihan saham sebesar 5% dari nilai pengalihan saham. Untuk menghindari pengenaan pajak tersebut dari perusahaan A, membuat perusahaan antara Special Purpose Company yaitu perusahaan C yang didirikan di negara Y atau di negara lain dari perusahaan A. Negara Y ini merupakan sebuah tax haven country atau negara surga pajak yang tidak mengenakan pajak atas keuntungan penjualan saham. Investasi saham di perusahaan B atau di PTB yang dijual bukan saham PTB, namun saham dari perusahaan C. Sebagai perusahaan antara Special Purpose Company, penjualan saham dari perusahaan C substansinya adalah penjualan saham dari PTB. Karena PTB dimiliki oleh perusahaan C, mengingat kedudukan dari perusahaan C berada di tax haven country, maka atas keuntungan dari penjualan saham tersebut tidak dikenakan pajak. Nah, untuk mencegah praktik penghindaran pajak seperti ini, ketentuan dari pasal 18 ayat 3C Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap yang didirikan di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, maka pengalihan saham dari perusahaan C tadi dapat dipajaki Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 26 dengan tarif 20% kali 25% dari harga jual saham dengan tarif efektif 5% dari harga jual saham. Mengingat substansinya sebenarnya adalah pengalihan saham dari PTB di Indonesia. Sekian presentasi dari kami kelompok 13. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami tadi.
Dan kami berterima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya.